Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Wijaya dengan NIM 777825001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai pengaplikasian regresi logistik dengan judul Analisis Pengaruh Jam Belajar dan Motivasi Terhadap Kelulusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jam belajar dan motivasi memiliki pengaruh terhadap peluang kelulusan siswa dengan menggunakan metode regresi logistik. Kemudian untuk penelitian ini digunakan metode regresi logistik karena variabel dependennya berbentuk kategorik atau binomial, yaitu kelulusan dengan kategori 1 lulus dan 0 tidak lulus. Kemudian terdapat dua variabel independen, yaitu jam belajar yang menunjukkan durasi waktu belajar siswa dan motivasi yang menunjukkan tingkat motivasi belajar siswa. Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 28 sampel data untuk dianalisis. Nah, kemudian ini merupakan dataset penelitian yang akan diolah. Nah, di sini ada codingan dengan menggunakan program R, di mana visualisasi ini digunakan untuk membantu memahami pola hubungan antara jam belajar, motivasi, dan kelulusan siswa. Secara umum, jika kita lihat datanya di sini, bahwa secara umum tuh dapat dilihat bahwa siswa dengan jam belajar dan motivasi yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang kelulusan yang lebih besar dibandingkan siswa dengan nilai yang lebih rendah. Namun untuk memastikan hubungan tersebut diperlukan analisis statistik lebih lanjut menggunakan regresi logistik. Nah, pada penjelasan yang ini bisa kita lihat bahwa di sini ada model yang saya buat, yaitu kelulusan dipengaruhi oleh jam belajar dan motivasi. Ya, di sini kita bisa lihat ada GLM dalam kurung formula sama dengan kelulusan, jam belajar ditambah motivasi. Kemudian ketika codingannya di running, saya mendapatkan hasil statistiknya seperti ini. Nah, model regresi logistik ini digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian. Dalam hal ini peluang siswa untuk lulus itu nanti yang mana. Model ini bekerja dengan menghitung hubungan antara variabel independen, yaitu jam belajar dan motivasi, terhadap variabel dependen, yaitu kelulusan. Hasil analisis nantinya akan menghasilkan koefisien, nilai signifikansi, serta odds ratio untuk setiap variabelnya. Ya, seperti yang sudah ada di layar yang sedang saya perlihatkan sekarang ini. Kemudian untuk hasil regresinya, berdasarkan hasil olahan yang tadi saya olah di program R, menghasilkan persamaan modelnya logit P sama dengan min 3,26478 ditambah 0,90547 dikali jam belajar ditambah 0,06004 dikali motivasi. Artinya nilai kelulusannya jika jam belajarnya tidak ada, bahkan 0, dan motivasinya 0, hasilnya akan menjadi minus seperti itu. Kemudian untuk null deviance-nya diperoleh 38,243 pada 27 derajat kebebasan, serta residualnya diperoleh 27,638 pada 25 derajat kebebasan. Untuk nilai AIC-nya yaitu 33,638. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki koefisien positif. Variabel yang dimaksud adalah variabel jam belajar dan motivasi. Bisa kita lihat bahwa koefisien kedua variabel independennya bernilai positif. Kemudian untuk nilai AIC-nya itu digunakan untuk mengukur kualitas model regresi yang dibangun, ya, yang persamaan model ini.
Kemudian, jika nilainya semakin kecil, maka kualitas model cenderung semakin baik. Pada penelitian ini, nilai AIC digunakan sebagai informasi pendukung dalam mengevaluasi model regresi. Kemudian, untuk analisis jam belajar, pada variabel jam belajar diperoleh koefisien sebesar 0,90547. Nilai ini menunjukkan bahwa jam belajar memiliki hubungan positif terhadap peluang kelulusan siswa. Kemudian diperoleh odds ratio sebesar 2,473, yang berarti setiap tambahan 1 jam belajar dapat meningkatkan peluang kelulusan sekitar 2,47 kali lipat. Namun, nilai p-value sebesar 0,128 masih lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruh jam belajar belum signifikan secara statistik. Meskipun belum signifikan, variabel jam belajar tetap menunjukkan kontribusi yang lebih besar dibandingkan motivasi karena memiliki odds ratio yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada analisis motivasi. Untuk variabel motivasi diperoleh koefisien sebesar 0,06004. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka peluang kelulusan juga cenderung meningkat. Odds ratio sebesar 1,062 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin motivasi meningkatkan peluang lulus sebesar 1,06 kali. Akan tetapi, nilai p-value sebesar 0,904 lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruh motivasi belum signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini variabel motivasi belum memberikan pengaruh yang kuat dalam memprediksi kelulusan siswa. Kemudian di sini ada perbandingan deviance. Pada slide ini menunjukkan perbandingan antara null deviance dan residual deviance. Null deviance merupakan ukuran model tanpa variabel prediktor, sedangkan residual deviance merupakan ukuran model setelah ditambahkan variabel independen. Dapat dilihat bahwa residual deviance sebesar 27,638 lebih kecil dibandingkan null deviance sebesar 38,243. Hal ini menunjukkan bahwa model yang menggunakan variabel jam belajar dan motivasi lebih baik dibandingkan model tanpa prediktor. Dengan demikian, kedua variabel memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas model regresi logistik. Selanjutnya ada interpretasi odds ratio. Pada slide ini ditampilkan interpretasi odds ratio dalam setiap variabel. Nilai odds ratio untuk jam belajar sebesar 2,473 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan peluang kelulusan. Sedangkan motivasi memiliki odds ratio sebesar 1,062 yang menunjukkan peningkatan peluang yang lebih kecil. Nilai intercept sebesar 0,038 menunjukkan nilai dasar log odds ketika seluruh variabel independen bernilai 0. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa jam belajar merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan peluang kelulusan siswa. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jam belajar dan motivasi memiliki arah pengaruh positif terhadap peluang kelulusan siswa. Variabel jam belajar memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan motivasi berdasarkan nilai odds ratio. Namun kedua variabel belum signifikan secara statistik karena nilai p-value masih lebih besar dari 0,05. Kemudian meskipun demikian, model regresi logistik yang digunakan dapat dikatakan lebih baik dibandingkan model tanpa prediktor karena residual deviance-nya lebih kecil daripada null deviance. Untuk ringkasannya, sebagai ringkasan, penelitian ini menggunakan 28 sampel data untuk menganalisis pengaruh jam belajar dan motivasi terhadap kelulusan siswa menggunakan model regresi logistik.
Hasil menunjukkan bahwa jam belajar memiliki estimate sebesar 0,90547 dengan odds rasio 2,473. Motivasi memiliki estimate sebesar 0,6004 dengan odds rasio 1,062. Model memiliki null deviance sebesar 38,243 dan residual deviance sebesar 27,638. Terakhir, nilai AIC sebesar 33,638 digunakan sebagai ukuran kualitas model regresi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.